Aku bukan mendoakan beliau TPKRN, aku ingin bersama kakeknya nanti. AAMIIN ya Rabbal Alamin. Renungan akhir pekan. Ustadz Fadlan Gramatan, ayah bunda saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Ku ingin mengajak ayah bunda Baka dan Resapi. Ibadah sia-sia dikisahkan pada zaman dahulu. Ada seorang syarifah, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari kalangan Sa'adah Ba'alawiyin. Ia telah lama menjanda bersama anak-anaknya. Setelah ditinggal wafat suaminya, Syarifah terpaksa menjual rumahnya. Kian hari kehidupan ekonomi sang janda miskin itu makin sulit mendapatkan penghasilan. Sehingga ia dan anak-anaknya yang masih kecil terusir dari rumah suaminya. Syarifah tak tahu harus pergi kemana meminta pertolongan. Di sana ada seorang ulama besar dan sekaligus mufti terkemuka, saran seorang tetangga. Maka Syarifah mendatangi ulama mufti itu. Sekadar meminta izin bertempat tinggal sementara di rumahnya yang besar. Lantas mufti itu berkata, "Apa bukti engkau keturunan Rasulullah?" Syarifah TDK bisa berkata apa-apa. Maklum pada masa itu, belum ada lembaga Rabitah Alawiyin yang mengeluarkan semacam paspor, melegitimasi seseorang benar syarif atau syarifah. Keturunan Sayyidina Hasan atau Husain, cucu Rasulullah SAW. Syarifah terdiam tak mampu meyakinkan sang ulama. Sayang sekali ulama enggan membantu Syarifah, bahkan mengusirnya dan anak-anaknya. Pada malam harinya, ulama bermimpi akan memasuki surga. Dia menyaksikan istana megah yang sungguh sangat indah. Sang mufti berharap bisa memasukinya. Saat ia melangkah ingin memasukinya, ada seseorang menahannya. Oleh penjaganya, ulama itu ditarik paksa keluar agar menjauhi istana itu. Sang penjaga berkata, "Engkau harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Rasulullah SAW." Sang ulama segera mendatangi Rasulullah yang berdiri tak jauh dari tempatnya dan bertanya, "Duhai Rasulullah, aku Fulan bin Fulan. Dulu aku sewaktu di dunia mencintaimu, banyak bersalawat padamu. Mengapa aku tak diizinkan memasuki istana yang indah itu? Akuilah aku sebagai umatmu, berilah aku syafaatmu." Lantas dijawab oleh Rasulullah, "Mana bukti engkau umatku?" Ulama terdiam tak mampu membuktikan apa-apa. "Mengapa saat datang keturunanku meminta perlindungan padamu, engkau masih mempertanyakan dan meminta bukti? Engkau katakan cinta padaku, namun kau memusuhi anak zuriat keturunanku. Engkau membela mereka yang memusuhi anak cucuku. Tak ada cinta bagi mereka yang tidak mencintai keturunanku." Sang ulama terbangun. Ia menangis sejadi-jadinya. Ia sangat menyesal mengabaikan janda Syarifah miskin beserta anak-anaknya yang sekedar meminta pertolongan. Esok harinya, ulama itu pergi mencarinya. Berhari-hari ia mencari sang Syarifah, bertanya ke sana kemari. Hingga didapatlah kabar sekarang Syarifah telah mendapatkan tempat tinggal di rumah seorang tokoh pemuka Yahudi. Sang ulama mengatakan, "Serahkan Syarifah yang tinggal di rumahmu itu padaku, biar aku saja yang menampungnya." Namun, sang pemuka Yahudi menolak menyerahkan Syarifah dan anak-anaknya. Bahkan tokoh Yahudi telah memberikan separuh bagian rumahnya untuk ditinggali selamanya oleh Syarifah dan anaknya. Sang ulama terheran-heran. Mengapa pemuka Yahudi itu begitu keu-keu mempertahankan Syarifah? Apa untungnya baginya? Bukankah dia dan Syarifah itu berbeda agama? Pikir sang ulama. Sang tokoh Yahudi mengatakan, "Wahai ulama, dulu aku tidak percaya pada nabi kalian, Muhammad. Tapi tadi malam ia datang menemuiku dan mengucapkan terima kasih atas bantuanku menolong anak cucunya yang sedang dalam kesusahan. Nabi kalian Muhammad telah memberikan jatah istana indah di surga itu padaku. Maka saksikanlah, aku berikrar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, hari ini banyak orang Islam mengaku cinta pada Rasulullah. Namun mereka ikut mencela dan memusuhi cucu zuriat Rasulullah.
Aku sangat takut keluhan keturunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah murka kepada diri kita, keluarga, sahabat, teman, kawan. Allah tidak mau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan terhina karena nafsu kita. Semoga kita diselamatkan dari membenci keturunan Rasulullah SAW. Allahu Akbar, silakan disebarkan.